Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, salam sehat senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan tentang Daud yang masih muda ketika dia setelah diurapi oleh Tuhan, ada saat dia bergerak dalam urapan, yaitu menghadapi Goliat. Ya, peristiwanya kita semua udah ngerti kisahnya, dan itu tertulis dalam 1 Samuel 17, mulai ayat yang ke-40. Saudaraku, setiap kita itu mirip seperti Daud, saudaraku. Kita ini cepat lambat, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan menghadapi Goliat. Nah, Goliat Anda itu apa, saya nggak ngerti. Goliat saya apa, saya juga nggak tahu, atau belum tahu, tapi pasti muncul. Dan itu dari musim ke musim kehidupan rohani, Goliat-Goliat itu akan bermunculan, saudaraku. Nah, saudara temukan apa yang menjadi musuh terbesar Anda sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana cara mengalahkan Goliat? Nah, itu tertulis di dalam kisah kemenangan yang gilang gemilang dari Daud. Saya bacakan saudaraku ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Itu tongkat apa, saudara? Tongkat gembala, karena Daud ini adalah seorang anak remaja yang menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Jadi ini tongkat gembala, satu ya. Kemudian dipilihnya dari dasar sungai. Jadi rupa-rupanya sebelum berperang melawan Goliat, Daud itu pergi ke sungai. Kemudian dia masuk ke sungai. Saya nggak tahu sungainya itu dangkal atau dalam, tapi yang jelas dikatakan dipilihnya dari dasar sungai. Jadi di dasar sungai. Dia masuk ke sungai sampai ke dasarnya. 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Umban. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ini luar biasa, saudaraku. Kalau yang lain, pahlawan-pahlawan yang lain, diperlengkapi dengan pakaian perang, diperlengkapi dengan pedang, perisai, atau tombak, tapi nggak ada yang berani maju lawan Goliat. Nah, ini ada anak, bau kencur, saudaraku, masih remaja, mukanya itu masih kemerah-merahan, saudaraku. Jadi masih betul-betul remaja. Itulah Daud yang menghadapi Goliat yang hampir 3 meter tingginya. Pahlawan yang mengejek umat Israel, sampai umat Israel nggak ada satupun yang berani. Kakak-kakaknya Daud yang pahlawan-pahlawan yang jagoan-jagoan, nggak ada yang berani maju. Orang Israel manapun nggak ada yang berani tampil. Dan sementara Goliat terus-menerus menghina dan menghujat Allah Israel. Daud si kecil maju. Nah, yang aneh, saudara, yaitu senjata yang dibawa Daud ini. Dia bawa tongkat gembala. Nah, nanti kita akan lihat ya kata-kata dari Goliat ya, si orang Filistin itu. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, remaja, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Jadi bukan seorang prajurit, saudaraku, terlalu imut gitu ya untuk maju perang. Ayat 43, orang Filistin itu, Goliat, berkata kepada Daud, "Anjingkah aku?" Nah, ini saudaraku, dia mengaku dirinya anjing.
maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ya, ini memang mengherankan. Goliat itu sudah jago perang sejak masa mudanya. Dan dia nggak pernah kalah. Nah, ini ngadepi seorang anak kecil berjalan menghampiri dia bawa tongkat gembala. Dia nggak tahu, saudaraku, bahwa tongkat gembala yang dipegang oleh Daud itu adalah lambang otoritas, exousia dari Roh Kudus. Ketika Samuel mengurapi Daud dengan minyak itu, maka berkuasalah Roh Kudus dan dia pegang tongkat itu sebagai lambang otoritas. Aku mendatangi engkau dengan otoritas ilahi. Bagaimana dengan Anda ketika Anda menghadapi Goliat? Hari ini Goliat Anda apa? Bisnis yang sedang bermasalah? Goliat Anda apa, saudaraku? Masalah keuangan? Masalah apa saja, saudaraku? Saya nggak tahu problem yang Anda hadapi saat ini. Sakit penyakit atau apapun. Hadapilah dengan exousia, otoritas dari tempat maha tinggi. Roh Kudus ada di dalam diri Anda, dalam diri saya. Kita bisa menghampiri akan musuh itu dengan penuh keberanian, tongkat gembala. Tetapi selain itu, saudaraku ya, ini saya baca lebih lanjut ya. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi dia dewa-dewanya disebut mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Jadi intimidasi itu biasa, saudaraku. Kalau saudara menghadapi Goliat akan ada kata-kata intimidasi dan penglihatan intimidasi. Maksud saya penglihatan intimidasi itu sosok 3 meter yang ada di hadapan Anda, ya, dengan pedang, dengan senjata, dengan pakaian baja, pakaian besi yang begitu rapat. Ini aku ini mau nyerang dari sisi mana gitu ya, sepertinya kalau kita merenungkan atau membayangkan akan peristiwanya. Tapi ayat 45, saudaraku, di sini kita lihat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Tuhan, YHWH, Yahweh, semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi aku ini mendatangi engkau dengan nama itu. Dan dia bawa tongkat itu, saudaraku. Orang Filistin bilang, aku ini anjing, kamu bawa tongkat gitu ya. Dia nggak tahu bahwa itu tongkat itu adalah lambang otoritas. Kemudian ayat 46, kata-kata dari Daud ini luar biasa, saudaraku. Kalau Anda menghadapi Goliat Anda, entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan bisnis Anda, ataupun persoalan apa saja yang Anda hadapi, kata-kata ini menentukan menang kalahnya kita. Di sini, Daud praktek, saudaraku. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini nubuat, saudara. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi intinya itu supaya seluruh bumi, semua orang yang ada di bumi ini tahu bahwa kami punya Tuhan. Itu, saudaraku. Apakah saudara maju perang lawan Goliat seperti Daud ini, dengan sikap iman seperti Daud ini, dengan fokus dan keyakinan seperti Daud, tetapi juga dengan motivasi seperti Daud ini, yaitu supaya
dunia lihat bahwa aku punya Tuhan Yesus. Itu saudara. Kalau bisa seperti itu saudara, engkau akan lihat Goliatmu itu tumbang di depan matamu. Dan engkau akan penggal kepala Goliatmu. Ya, ini pengertian pengertian bukan harafiah, saudaraku. Nah, kemudian secara figuratif kita nanti akan lihat itu, tapi kita lihat berikutnya. Dan supaya genap jemaah ini tahu, jadi dia mewakili akan umat Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, pakai tongkat, gitu ya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Ini nubuat-nubuat keluar, saudaraku. Kata-kata iman keluar. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-49. Ini berkait dengan ayat 40 tadi. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Tumbang, saudaraku, raksasa yang ditakuti oleh orang-orang Israel di hadapan seorang anak kecil, anak remaja yang bernama Daud. Karena apa? Karena Daud diurapi oleh Tuhan. Nah, senjatanya apa, saudaraku, selain dia membawa akan tongkat sebagai lambang otoritas dan dia menghampiri akan Goliat itu? Senjatanya adalah batu-batu yang ada di dasar sungai. Nah, saya menafsir secara alegoris. Sungai ini adalah sungai Roh Kudus, saudaraku. Kalau mau cari senjata untuk menghadapi Goliat, jangan mikir-mikir sendiri, aku cari batu di mana ya, batunya harus tajam atau harus seperti apa. Enggak, saudaraku. Atau aku harus pakai panah, harus pakai apa. Enggak, cukup. Kalau kau biasa main umban, ya sudah pakai itu aja. Cuma batunya dari mana temukan? Dari dasar laut. Bukan dasar laut, dasar sungai, saudara. Sungai Roh Kudus. Kalau saudara mau menghadapi, masuk doa puasa, tenggelamlah di dalam hadirat Roh Kudus. Temukan hikmat. Nanti ada hikmat. 5 batu itu saya sebut 5 hikmat yang akan menumbangkan raksasa Goliat di hadapanmu. Dan ketika diambil, salah satu itu yang mana enggak tahu, itu 5. Dan nanti ada saudara-saudara Goliat yang masih perlu ditumbangkan, saudaraku. Makanya dia sedia banyak, saudara. Tapi satu aja ternyata cukup ketika Roh Kudus mengurapi. Seorang hamba Tuhan ya, Pak Damaris itu dulu pernah cerita ya. Dia bilang begini, itu sebetulnya waktu diumban dengan alat pengumban itu, batu yang ditemukan di dasar sungai, yang dari hasil doanya Daud ya, kalau pengertian rohaninya itu, ditemukan dari tenggelamnya Daud di dalam hadirat Roh Kudus, itu dia ambil satu dan dia umban. Itu batunya itu mestinya mau melenceng kemana dia nggak peduli, tapi Roh Kudus yang akan membuatnya tepat kena di dahinya. Tok! Sekali saja cukup jatuh, terjerembab dan mati, tertelungkup dan mati. Wow! Praktek, saudaraku. Apa sakit penyakit atau persoalan rumah tangga atau persoalan bisnis, persoalan keuangan, atau apapun, Goliatmu, tumbangkan itu dengan otoritas di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Dan itulah yang terjadi. Tapi ya seperti tadi saya ragu bahwa itu demi kemuliaan Tuhan. Saya kira ini
kisah luar biasa yang bisa memotivasi saudara untuk tidak takut gentar menghadapi persoalan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.